Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang praktek kerja lapangan yang kemarin dilaksanakan di CV Produk Scientific. Salawat beserta salam selalu semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Karangjaya, yang pada kesempatan kali ini mungkin diwakili oleh Ibu Haji Fira, yang saya hormati Kepala Program Bapak Diki Nurul Ilham, dan para guru di jurusan Teknik Mekatronika. Untuk kesempatan kali ini, sebelum kita memulai sidang praktek kerja lapangan, ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan. Yang pertama mungkin dari sambutan dari Ketua PKL, yaitu dari Ibu Haji. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu acara kita pada pagi hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, dan untuk peserta mudah-mudahan kita dipermudah dan memperoleh nilai yang baik dan memuaskan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk yang pertama adalah sambutan pertama mungkin akan disampaikan oleh Ibu Haji Fira Francisca selaku Ketua PKL. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Diki Nurul Ilham beserta tim, Bapak Andi, juga Bapak MC, Bapak Sandra, juga anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu program. Ini mungkin rangkaian terakhir dari PKL ya, yaitu sidang laporan PKL dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit memberikan sambutan selaku Ketua Program PKL. Khususnya untuk anak-anakku, selamat menjalankan sidang laporan, yang tentu saja ini adalah sebuah pertanggungjawaban atas PKL yang telah kalian laksanakan selama 6 bulan ya di CV Produk Scientific. Tunjukkan kualitas diri kalian, kompetensi kalian, tunjukkan saat ini gitu ya, bahwa apa yang telah kalian laksanakan di Produk itu suatu pengalaman dan ilmu yang tentu saja akan sangat bermanfaat untuk saat ini dan juga untuk masa yang akan datang. Dan jadikan juga ini, kemarin kalian telah menyusun laporan itu tidak semata-mata hanya untuk memenuhi syarat saja, tetapi bahwa penyusunan laporan itu mudah-mudahan juga menjadi pengalaman ya dan ilmu ketika nanti kalian telah lulus, kalian misalnya melanjutkan kuliah ataupun membuat laporan atau apapun ya, itu akan berharga sekali gitu ya. Jadi minimal kalian telah mengetahui bahwa penyusunan laporan ini
harus seperti ini gitu ya. Jadi tidak asal saja gitu. Itu semua ada prosedurnya dan saya yakin kalian juga mampulah untuk bisa membuat laporan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya bahwa sidang laporan ini juga akan memberi manfaat juga, tidak hanya untuk kalian ya, bahwa PKL itu juga manfaatnya tidak hanya untuk yang melaksanakan PKL, tapi juga kepada pihak sekolah juga. Mungkin kami akan tahu lebih banyak informasi-informasi apakah yang kalian kerjakan di sana itu seperti apa, atau profil dari perusahaannya juga itu seperti apa gitu ya. Jadi insya Allah PKL ini akan memberikan kebermanfaatan untuk semua pihak ya. Terakhir saya sampaikan, mudah-mudahan sidang ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan mungkin targetnya 1 hari beres ya. Seperti itu mudah-mudahan ya. Selamat menjalankan sidang. Semoga apa yang kalian usahakan itu akan berhasil dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Fira yang sudah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya setelah pembukaan ini nanti akan ditutup dan nanti langsung akan dipegang oleh jurusannya masing-masing. Tapi sebelum itu sekali lagi semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini, apa yang kita laksanakan, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Biridhoillah wa bisafaati Rasulillah ala hatimnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PKL SMK Negeri Karangjaya serta para penguji sidang PKL dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arifendri Purnama dan di sebelah kiri saya ada Revan Andriana. Di sini kami akan mempresentasikan kegiatan kami selama praktek kerja lapangan di CV Pudak Saintifik di divisi Price. Pudak Saintifik didirikan pada tahun 1979 yang bergerak pada bidang industri manufaktur alat peraga pendidikan dan peralatan laboratorium. Dengan produk utama yaitu peralatan peraga pendidikan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga untuk sekolah kejuruan. Sebelum ke intinya, saya akan memperkenalkan instruktur dan kepala divisi Price. Di sini ada yang di sebelah kiri ini Bapak Gunandri Resmawan, dia itu sebagai instruktur PKL di CV Pudak Saintifik. Dan yang di sebelah kanan itu ada Bapak Yadi Kusmulyadi, dia itu sebagai kepala divisi dan penanggung jawab kerja operator di divisi Price. Mesin Price adalah salah satu mesin yang mampu melakukan berbagai macam tugas dibanding dengan mesin lainnya. Permukaan yang datar maupun berlekuk dapat diproses menggunakan mesin ini dengan ketelitian yang tinggi, termasuk pemotongan sudut, celah, roda gigi, ataupun pemotongan yang lain dapat diberi jarak secara tepat. Untuk job individu yaitu yang pertama kami mengambil barang dari divisi PON dan membawanya ke divisi Price. Setelah itu kami menaikkan barang dari palet ke troli dan membawanya ke dekat mesin. Lalu kami melihat gambar yang ada di SPK atau surat perintah kerja.
dan mulai menyeting mesin sesuai jarak gambar yang ada di SPK. Jika settingan sudah pas, kami menghidupkan mesin dan mulai mengembos dan mengetap barang yang sudah diembos dan ditap, disimpan di atas troli, lalu diangkut dan disusun rapi di atas palet, lalu dihitung ulang untuk dikirim ke pengelasan. Alat-alat yang sering digunakan di PRIS, yang pertama ada bor. Bor yaitu alat yang digunakan untuk melubangi pada logam padat. 2. Kolet. Kolet adalah salah satu pelengkap mesin PRIS yang digunakan sebagai pengikat alat potong atau pisau. 3. Ragum. Ragum yaitu alat untuk menahan benda kerja selama operasi pengeboran. Dan di sini ada dokumentasi kami selama PKL di Pudak. Terima kasih. Tepuk tangan lah tuh. Cek. Terima kasih tim dari divisi mesin fresh, Aib sama Revan. Bani Pak Andi heula apa nih? Oke. Saya mau kayak ngobrol, jadi bolehlah bahasa Sunda campurannya. Ya mah. Selama kalian PKL di situ, berarti kan seberapa bulan di situ? 7 bulan. Seberapa? 7 bulan. Nah, selama di situ kan untuk mesin fresh kan kita tidak punya di sekolahnya, tidak punya. Kiat-kiat apa saja yang bisa nanti akhirnya kalian teh wah bisa lah menjadi operator mesin fresh. Kiat-kiatnya kumaha atau motivasinya lah sangkan aku harus bisa. Kira-kira kumaha pengalaman kalian? Ataukah diajar ataukah banyak bertanya atau kumaha? Ya mungkin sering-sering bertanya dan sering-sering menggunakan. Maksudnya kumaha? Ya sering bertanya alat ieu teh kumaha. Jeung urang teh kudu wani nyobaan. Oke. Berarti kan memang belum familiarnya untuk mesin fresh anu sabada gitunya. Ya. Nah, berarti kan keselamatan kerjanya kan orangnya harus belajar. Pertama kali anu diajarkeun di ditu naon? Anu ku karyawan. Diajarkeun naon heula di ditu? Ngembos paling Pak langsung ditap. Oke. Ayo kayak tambahan detail boleh? Oke. Terus ya selama PKL-nya saya mah karena ingin ke arah sosial. Karena kan kalian PKL selama 7 bulan di Bandung, otomatis kultur anu di Karangjaya dengan kultur anu di Bandung kan berbeda. Bagaimana lingkungannya selama PKL, apakah di industri ataukah di masyarakat? Kira-kira ada gap gitu, ada perbedaan tuh? Atau bisa menyesuaikan kumaha ini? Ya di sana itu orangnya baik, ramah-ramah gitu, bisa menyesuaikan keadaan. Terus ya nanti saya mah yang dia naroskeun shock culture anu luas. Aduh, nah kayak gini Bandung teh. Oh, nah di pabrik teh kan memang di Karangjaya tidak ada pabrik anu seperti di Pudaknya anu manufaktur. Paling nggak aya pabrik aci kan aya di dia mah. Shock culture-na naon kira-kira anu kalian dapat? Aduh, kieu geuningannya apakah tina segi waktu kerjana masuk jam sekian, pulang jam sekian, kira-kira kumaha? Karevan. Palingnya beda nama Pak dina waktu ulang Pak. Cek.
song culture anu aduh luas kieu dengan beda Karangjaya jeung kota mah kumaha tah atau aman-aman wae menyesuaikan Ya paling tak ya menyesuaikan aja tak beda jauh Pak. beda jauh Ya. berat cek berarti bisa menyesuaikan gitu kan kultur di Karangjaya ataupun di gitu kan ya. Oke. Mengapa Andi? Oke. Ganti Pak. Ganti ngomong. Sebelum. Apa Sebelum. Iya barunya nih tanya. Oke, Tiba Bapak tidak aku akan menjawab pertanyaannya, cuman mungkin gini, kita kan selama di sekolah memang beberapa materi kita kan belum dapat ya, kalian mungkin pas ke sana seperti tadi pagi mesin price gitu kan. Nah, ada tidak materi yang sedikit tersambung mungkin dengan keadaan kondisi mesin di sana? Kan tadi Bapak Ngalina langsung karena alat itu kan mengoperasikan mesin. Kira-kira materi apa yang nyambung sedikit, walaupun sedikit tapi itu nyambung terus bisa dipelajari di sana secara bukan mandiri ya, secara panduan dari tutor. Mungkin sedikit mungkin seperti itu. Coba. Pelajaran menyambung. Yang menyambung materi. Kan pekerjaan nyambung itu kan ngepres kan tadi bos. Tidak semata-mata bos kamu kan. Kamu harus mengoperasikan penuh dengan pergerakannya harus seperti apa gitu kan ya, pengukurannya. Nah, maksud Bapak itu materi apa kira-kira yang pernah kamu dapatkan di sini walaupun memang itu sedikit gitu di pekerjaan yang di pricing. So. Paling kayak Pak dina gambar gambar AutoCAD tidak beda jauh sama di jangka sorong buat mengukur jarak. Ya, berarti kita bermanfaat ya. Jadi walaupun sekolah kita ya minim keterbatasan alat, tapi kita diupayakan standar pabrik, standar industri. Jadi jangka sorong atau alat ukur pembacaannya harus bisa. Jadi kalau kamu kerja nanti di perusahaan seperti Pudak atau misalkan di bengkel motor, tetap jangka sorong itu biasanya sok dipakai. Nah, jadi pembacaan minimal itu. Nah terus tadi dibicarain gambar teknik. Gambar teknik mungkin seperti apa gambar teknik, mungkin kan Bapak ngajar di mana kamu kan saliwan-saliwannya, sok gambar tinggal di YouTube gitu kan ya. Seperti apa mungkin gambar teknik amodina kertas gambar berupa seperti ya, ini seperti apa? Seperti apa kira-kira? Paling bila maca jarak nggak beda jauh Pak sama di diameter. Berarti di ukuran dimensi ya. Ya dimensi. 3 dimensi apa 2 dimensi yang di gambarnya? 3 dimensi aya Pak, 2 dimensi aya. Sip. Ya berarti Bapak di sini tugasnya kembali ya, bukan berarti menyebutkan bermanfaat, tapi alhamdulillah ya sekilas kepake gitu. Ya, Bapak juga dikit mengajarkan materi dasar. Memang full gitu ya. Mohon maaf karena dengan keterbatasan waktu. Terbatas waktu sampai bulan 3
diajak otoken dengan 2 bulan, misalkan 3 bulan, kepepet waktu, ya dipaksa harus paham. Ya tapi dengan pemahaman kalian diajar, hayang si inti nama, ya Bapak sambut gitu. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian dan insya Allah materi seperti itu, kompetensi keilmuan itu akan sama dengan kompetensi di mesin yang lain. Oke, mungkin itu tidak terlalu jauh lah Bapak ngomongnya, ada sangkutan materi yang menyambung dari sekolah. Oke, itu. Siap. Saya Hendy. Terkait ya evaluasinya, ya evaluasi dalam segi kurikulum antara di sekolah dan di industri, menurut kalian, ya menurut keduanya, kayak jawab apa yang harus diperbaiki ataupun saran bagi jurusan dan sekolah kira-kira harus apa dalam program kalian ketika PKL di sana? Pak, kadang mesin lah saya mangga termasuk kalian utarakan dalam kesempatan kali ini menjadi evaluasi juga bagi kami di jurusan dan sekolah. Saran kalian mangga gitu kan, atau Pak monitoringnya lebih sering mangga gitu. Kira-kira sekalian seperti apa evaluasi yang harus dilaksanakan oleh sekolah? Soal emang enggak? Ayolah sok, ayolah. Gimana ya? Mungkin karena untuk mesin price itu mahal ya. Jadi tidak perlu lah. Tapi kalau ada dana mah bisa. Tapi terkenal lama. Gede. Hibah. Kawas CNC kemarin. Cek. Tapi gini, menurut kamu idealnya seperti apa? Jadi ulah-ulah, oh iya mahal ya. Menurut kamu seperti apa? Idealnya teh emang kudu aya atau henteu? Idealnya? Ya. Mungkin harus mengadakan ya. Karena supaya adik-adik kelas yang nanti akan PKL ke sana itu sudah latihan di sini gitu. Oke. Jadi pas di sana itu tidak terlalu banyak latihan gitu. Oke. Berarti sudah terbiasa di sekolah, ketika pas PKL langsung gitu. Iya, langsung bisa. Karevan saya. Iya, Karevan. Sok sebutkan alat nama yang rekomendasi kudu di sekolah. Boleh sok sebutkan ya? Kan misalkan CNC itu masalah gitu. So, yang penting anu kudu di sekolah menurut kamu apa? CNC Pak. Oke, terus? Jeung kasorong aja kudu ceur praktek Pak. Oke, yang kasorong. Jeung grogi. Oke, siap. Cek, Pandi ada yang mau? Cekap. Terima kasih dari saya dengan Pak Andi untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal berharga bagi kalian semua tentang PKL. Otomatis kan kalian jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Bagaimana kalian memanage waktu, memanage uang terutama ketika bersosial juga di sana dengan kultur yang sedikit berbeda. Berarti kan itu orang kota, kita dari daerah, berarti kan bisa menyesuaikan ternyata. Terima kasih atas kesempatan presentasinya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada tutur kata dari kami kurang berkenan dengan kalian. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama Bapak Penguji serta Ketua PKL yang saya hormati dan teman-teman yang hadir di sini yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dan sebelah kanan saya ada Dika Natrijaya. Kami di sini ingin mempresentasikan praktik kerja lapangan di CV Pudak Saintifik. Untuk profil perusahaan, Pudak Saintifik ini didirikan pada tahun 1979 yang bergerak dalam bidang manufaktur, alat peraga pendidikan, dan alat peraga laboratorium.
Untuk produk utamanya yaitu alat peraga pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Sebelum ke intinya, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Gunardi Resmawan sebagai instruktur PKL serta Bapak Ajin Sajidin sebagai kepala divisi. Beliau bertanggung jawab atas mesin-mesin dan operator di divisi plastik. Untuk plastik injection sendiri adalah metode produksi plastik dengan cara menyuntikkan plastik cair ke dalam cetakan yang didinginkan dan dipadatkan. Metode ini dibilang sangat bagus dan efisien karena mampu memproduksi dengan jumlah yang sangat banyak dan lebih teliti dan rinci. Pekerjaan injeksi molding bertanggung jawab atas mempersiapkan mesin, cetakan dan bahan plastik, dan juga memastikan mesin berfungsi dengan baik dan produk memenuhi sesuai dengan kualitas standar. Pertama-tama saya menyalakan mesin plastik dan mengatur suhu sesuai dengan bahan yang akan digunakan. Untuk suhunya sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Dan ini ada foto mesin plastiknya. Mesin plastik bekerja dengan cara melelehkan plastik dan menyuntikannya ke dalam cetakan atau molding dan membentuk produk. Ini bagian-bagian dari mesin plastik. Yang pertama ada movable flatten atau plat yang bergerak maju mundur, dan yang selanjutnya ada T-bar, jalur dari movable flatten itu untuk bergerak maju mundur, dan ada mold cetakan, dan ada stationary flatten yang berfungsi untuk menghubungkan nozzle ke molding. Dan yang selanjutnya ada controller yang berfungsi untuk mengkontrol mesin plastik atau yang berfungsi untuk mengoperasikan mesin plastik. Dan yang selanjutnya ada nozzle yang berfungsi untuk mengatur ukuran keluarnya bahan plastik yang cair, mengatur bahan plastik yang cair. Dan yang selanjutnya ada barel yang berfungsi untuk melelehkan dan mencampur bahan utama dan pewarna. Dan yang selanjutnya ada hinterbed yang berfungsi untuk melelehkan bahan plastik juga sama. Dan yang selanjutnya ada hopper yang berfungsi untuk menyimpan bahan plastik. Dan yang selanjutnya ada screw motor yang berfungsi untuk mendorong bahan plastik masuk ke dalam molding, atau yang berfungsi untuk menyuntikkan bahan plastik ke molding. Dan yang selanjutnya ada screw position indicator. Jadi kita bisa melihat posisi screw itu ada di sebelah mana dengan melihat screw position indicator. Dan yang selanjutnya ada ejector. Ejector berfungsi untuk mengeluarkan produk yang sudah jadi dari cetakan. Dan yang selanjutnya ada alarm. Ketika alarm itu menyala, berarti mesin mengalami masalah. Ketika mesin sudah siap digunakan, lalu kita menyiapkan molding. Dan ini fotonya. Molding berfungsi untuk membentuk bahan plastik cair menjadi produk jadi, atau membentuk produk jadi. Setelah molding disiapkan, lalu siapkan katrol untuk mengangkat molding. Jadi fungsi katrol itu untuk mengangkat molding ke cetakan mesin plastik injeksi. Dengan cara kail katrol dikaitkan ke expose yang ada di
molding. Yang selanjutnya ketika molding sudah diangkat ke mesin atau sudah dipasang dan posisi lubang molding sama nozzle-nya sudah sejajar atau sudah center, lalu jepit sisi samping molding menggunakan clamping, lalu kencangkan clamping tersebut menggunakan kunci pas. Dan ini adalah salah satu contoh bahan plastik, yaitu PP, polipropilen, dan masih banyak lagi bahan plastik yang lain seperti ABS resin, PC atau polikarbonat, PSHI, HDPE, LDPE, nilon, dan lain-lain. Saya biasanya menyiapkan bahan plastik satu karung atau 25 kilo, dan pewarnanya sebagai contoh saya akan mengambil warna hitam. Untuk 1 kilo bahan plastik utama dengan dicampur dengan pewarna, untuk warna hitam 25 gram. Jadi yang dibutuhkan untuk 25 kilo bahan plastik yaitu 500 gram pewarna. Dan ketika pewarnanya sudah ditimbang 500 gram di timbangan, lalu campurkan bahan plastik dan pewarna tersebut hingga merata. Ketika sudah bahannya tercampur, lalu masukkan bahan tersebut ke hopper. Dan ketika mesin sudah dijalankan dan menghasilkan produk barang yang sudah jadi, dan produk tersebut sudah memenuhi kualitas yang standar atau kualitasnya yang sudah bagus, saya memisahkan runner menggunakan tang potong dan merapikan produk yang flashing menggunakan cutter. Lanjut. Contoh produk ini adalah contoh produk yang ada pada budak saintifik, dan itu yang ke atas adalah runnernya yang belum dipotong oleh tang pemotong, dan samping-sampingnya itu juga masih ada yang flashing belum dirapikan. Ini adalah dokumentasi saat mengoperasikan mesin plastik injeksi di budak saintifik. Di budak saintifik ini mesin-mesin plastik itu terbilang cukup banyak, ada sekitar 28 mesin dari yang kecil sampai yang besar. Terima kasih. Oke, mungkin yang pertama yang Bapak akan pertanyakan itu, Bapak masih belum, ini kan proses permesinan di plastik injeksi. Ini modelnya model dari samping ya, jadi mungkin vertikal horizontal, berarti kayak mesin press. Nah, dari awal ini kamu di sana itu mengoperasikannya plus memasang molding dari awal, berikut finishing atau perawatan itu. Jadi semua mesin itu dihandle oleh kamu berdua. Iya Pak. Iya. Berarti secara kompetensi kamu bisa, kalau ada masalah mesin bisa alarm. Kalau kita tidak bisa menanganinya, kita bisa meminta bantuan kepada karyawan yang lain. Ada tim khusus nggak? Tim perawatan mesin, maintenance kalau di. Untuk maintenance ada Pak. Ada tim khusus. Iya, ada tim khusus. Ya, kalau misalnya kurang itu bisa, misalnya di riset tak sampai alarm gitu kan ya, baru manggil apa gimana prosedurnya seperti apa? Iya Pak, jadi karungnya langsung memanggil ke kasih
maintenance. Berarti secara sistematis bagian produksi itu di sana itu masih bagian dari kontribusinya ke perawatan, ya kan ya. Jadi kalian membantu mungkin sebelum masalah terlanjut itu komunikasi harus respon cepat ke bagian divisi perawatan. Dan misalkan begitu mandek mesinnya kayak ya efek karena barang kan mesin gitu kan ya sebelah. Nah Bapak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak pernah nggak kejadian mungkin mesin masalah atau bisa ke operasi ke mesin, coba ceritakan. Oh, pernah Pak. Tapi ini mau nabi mah ya, jadi te kamenten soalnya jadi settingannya gitu tepas. Jadi di settingannya jadi harus dirubah deui gitu. Jadi si alarm nanti langsung nyala atau tina suhuna panas teuing lah atau kumaha lah gitu. Dari parameter yang tidak sesuai standar gitu. Jadi tekanan akan teuing gitu. Gitu. Ngatasinna kumaha tah? Cara ngatasinna? Dikit-dikit sih Pak, jadi kan jadi dikurangan salit-salit atau ditambahan salit-salit si settingan teh, atau lamun teu tiasa pisan gitu langsung minta bantuan ke karyawan lain. Aya divisi atasan itu produksi kan yang orang operator, aya atasan lagi kan? Iya. Supervisor ya? Supervisor. Jadi yang mandu pengoperasian itu mesin diproduksi Oleh Karu Pak, kepala ruangan. Ya. Jadi langsung berarti membawahi semua divisi, ya, divisi perawatan, divisi produksi, kepala ruangan itu. Enggak juga? Tidak Pak. Oke, jadi Pakai begitu, Ibu Pak. Oh tidak Pak, jadi untuk perawatan beda lagi Pak, untuk maintenance. Kalau misalnya kalian suka diperbantukan nggak, kalau misalkan ada masalah mesin mengalihkan gitu kan ya, ngebantuan gitulah istilahnya. Jadi saat berarti kan mesin molding itu adalah mesin mekatronik, mekaniknya yang terbesar, kontrolnya ada di situ. Mengalihkan gitu melawan oprek bagian maintenance gitu, pernah nggak ada masalah? Kayak gimana Pak? Misalnya mengikuti lah alur perbaikan mereka. Oh, untuk mengikuti, cuman untuk mencobanya belum pernah sih Ya. Pak, cuman melihat pernah. Ya, memang bukan ranah kerjanya, ya kan ya. Kalau kita kan mengoperasikannya, ya nggak apa-apa. Ya memang kita sesuai tupoksi saja. Nah kalau dia mengoperasikan, ya mengoperasikan saja. Cuman kalau misalkan kenal sama orangnya kan tidak jadi masalah, asal tidak mengganggu gitu kan. Ya sip lah kalau kayak gitu. Jadi pengalaman apa yang kamu dapatkan selama mengoperasikan mesin injeksi? Pengalaman, ya jurusan mekatronik, pengalamannya apa? Pengalaman seperti apanya Pak? Keilmuannya. Jadi pas praktek PKL di PT Production Titik, jadi saya bisa dimulai dari masang molding, setting mesin, sampai menyempur bahan atau menyiapkan bahan. Sip, ya. Oke, cukup lah mungkin dari Bapak terlalu panjang ya. Tapi Bapak yang ingat supaya sejauh mana peranan kamu di proses pemesinan mesin plastik ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu Pak Diki. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Diki. Masalahnya Cek. Pakai lah. Ya. Tertarik ke saya. Kita makan pakai eta. Tadi teh pakai ieu nya kan teh non teh keren jangan katrol eta teh seberapa kilo eta si ieu teh molding teh? Moldingnya perkiraan paling ringan sih 50 aya. Ada 50 Pak. Macam-macam jadi banyak, ada yang nyampe 200 kilo, 500 kilo. Banyak. Jadi
jadi tergantung non teh produknya. Iya, tergantung produk Produk cetakan. besar, cetakan besar berarti harus menggunakan molding yang besar. Nah, iya gitu. Nah, untuk pengangkatan tadi, molding tadi, prosesnya berarti kalian sendiri oke? Dibantu Pak, didampingi oleh karyawan. Oke, berarti sudah tahu tahapan untuk pengangkatan menyimpan, berarti kan menyimpan moldingnya, terus sampai pengangkatan, berarti kalian juga mendampingi barang oke gitu dengan karyawan tadi. Terus kedua, selama kalian PKL di situ, apa hal menarik bagi kalian selama di Bandung? Hal menarik apa? Menarik pengalaman sih Pak. Jadi terang mesin-mesin apa di mata aya nya mesin plastik teh terang nyeting, terang teh jeung karyawan-karyawana gitu ramah di siga berteman lah. Terus yang kedua kan jenuhnya PKL kan gitu terus setiap hari tanya jenuh. Bagaimana cara kalian mengatasi kejenuhan? Untuk apakah healing atau kumaha kalian kira-kira? Healing apa? Healing kemana? Healing biasanya kemana? Bisa futsal ya. Futsal atau healing ke festival menaya. Ada futsal seperti mana futsal? Futsal mah di gor aya caket Pak di gor. Caket. Mual minggu lah. Oke. Berarti tiap libur futsal. Nah, untuk futsalnya jeung sekolah lain atau hanya sekolah berunggul? Ayo jeung sekolah ente sih Pak soalnya. Iya unggul. Terus terakhir ke saya tentang non teh tadi pewarnaan nih. Tadi PP tadi diwarnaan. Rata takaran tina tadi apakah sudah ada misalkan untuk sekian di sekian Iya Pak, jadi sudah ditentukan dari sananya Pak. Jadi untuk warna hitam kan tadi 25 gram ya. Untuk warna hijau, biru beda lagi takarannya. Berarti kalian sudah tahu ketika SPK-nya harus warna ini, pencampurannya sudah ini sekian persen, ini sekian persen gitu sudah tahu. Nah, iya sudah tahu Pak. Oke. Untuk tingkat errornya misalkan tadi hoyong warnanya hijau caang misalkan dicampur teh hijau ieu jeung warna bodas ieu aya teu error ternyata teu hasilna aya teu kejadian seperti itu. Ada sih Pak, pernah Pak gitu. Jadi nyoba-nyoba warna gitu Pak. Ada yang 25 gram misalkan merahnya belum sempurna gitu, ditambah lagi gitu Pak, nyampur lagi, gak apa-apa gitu. Oke. Nah untuk penambahan tadi berarti sesuai instruksi atau inisiatif kalian? Instruksi sih Pak. Oh instruksi, siap. Berarti pertama sekarang uji coba dengan karyawan, berarti sekian gram ini. Ya. Terus oke. Selama kalian PKL di sana, kan berapa siswa yang di sana PKL seluruh? Banyak sih Pak. Banyak. Gak dihitung. Pengalaman menarik apa secara sosial dengan teman-teman yang ada di sana? Menurut kamu? Ya dapat teman baru gitu Pak. Jadi among ge aturan barang gitu Pak. Jadi sekolah lagi unggul gitu Pak. Oh, berarti bersosialnya tidak dengan bawa aturan sekolah orang gitu. Batur ge. Cukup pengintan Pak Andi edit teh. Nah, kenapa kan terakhir Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi Pak Andi, cukup sekian ya Pak Andi ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih sudah berjuang selama PKL juga, sudah bisa bagaimana kultur industri, bagaimana merantau juga kan, sudah bisa tahu bagaimana memanage waktu, memanage uang segala macam, kos-kosan, kan, beberes segala macam itu menjadi hal positif juga, menjadi bekal bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PKL SMKN Karangdaya dan penguji sidang PKL dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sigit Nugraha dan di sebelah saya ada Iwan Albar dan Aditya Surya Prayoga.
Kami dari kelas 12 Teknik Mekatronika akan mempresentasikan kegiatan kami selama PKL di CV Pudak Saintifik di bagian pengelasan. Pudak Saintifik sendiri sudah berdiri pada tahun 1979 yang bergerak dalam bidang industri manufaktur alat peraga pendidikan peralatan laboratorium dengan produk utama yaitu peralatan peraga pendidikan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah kejuruan. Sebelum ke intinya, saya akan memperkenalkan ada Bapak Gunandi sebagai instruktur praktek kerja lapangan dan Bapak Riswandi sebagai kepala divisi yang bertanggung jawab di divisi pengelasan. Tugas utama pengelasan atau pekerjaan welder adalah menyambung logam atau metal seperti besi, stainless steel, tembaga, kuningan, dan lain-lain. Selain menyambung, pekerjaan pengelasan juga meliputi merancang dan merakit alat peraga sekolah seperti meja, kursi yang ada di Pudak Saintifik. Deskripsi individu. Pertama, kami mengambil bahan dari divisi price dan pon yang sudah siap. Lalu kami menyiapkan jig yang akan dibuat sesuai SPK. Setelah jig disetting dan dirasa pas, kami membuat satu contoh produk untuk dites QA. Setelah dites QA dan di ACC oleh QA, kami melanjutkan dan membuat produk tersebut. Tugas helper menerima barang masuk, memeriksa apakah mereka tidak rusak dan berkualitas baik. 2. Menimbang dan menghitung barang yang diterima, membantu staf gudang dalam mengambil barang tertentu dari penyimpanan sesuai dengan pesanan pengiriman, menyiapkan barang untuk pengiriman dengan mengemas dan memberi label sesuai. Ya, di sini ada penunjang yang ada di divisi pengelasan seperti las mic yang digunakan untuk menyambung bahan logam yang sudah siap diproses, dan ada gerinda yang digunakan untuk memotong dan meratakan permukaan besi yang tidak halus dan untuk merapikan hasil lasan yang kurang rapi. Di sini juga ada alat keselamatan yang ada di pengelasan seperti apron yang digunakan untuk melindungi welder dari percikan api dan panas dari lasan, serta ada helm las yang untuk melindungi welder dari cahaya lasan yang ditimbulkan dari proses pengelasan, serta melindungi welder dari percikan api yang dikeluarkan dari hasil pengelasan. Serta ada sepatu safety untuk melindungi kaki dari percikan api dan mengurangi resiko tertimbanya kaki oleh alat berat. Serta ada sarung tangan safety yang digunakan welder dan helper untuk melindungi tangan dari benda panas dan benda tajam yang ada di lingkungan pekerjaan. Di sini ada dokumentasi kegiatan kami selama ada di Pudak Saintifik. Cek. Adila Kandi.
yang ingin saya tanyakan tentang jenis pengelasannya di sana itu menggunakan las apa? Tipe lasnya las apa? Tipe las MIG, DIG atau apa? biasanya untuk membuat meja atau kursi menggunakan las MIG. Membuat apa kursi? Kursi dan meja menggunakan las MIG. Las MIG, oke. Kebetulan kan belum punya ya waktu kalian sekolah di sini sebelum PKL kan belum ada las MIG ya, karena yang las biasa. Nah, bagaimana kalian menyesuaikan dari las konvensional biasa tiba-tiba langsung ke MIG? Bagaimana penyesuaiannya, adaptasinya? Apakah bisa langsung belajar, langsung bisa, atau bagaimana tahapannya? Enggak, beri usaha jawabnya. Di sana jadi untuk langsung eta apa karena eta jadi belajar dulu dari helper, terus bertanya kepada welder biasanya di sana, jadi kita belajar agar hasil lasannya rapi dan sesuai gitu. Oke, butuh berapa lama kalian sampai bisa mahir menjadi welder? Untuk kami dan teman-teman di divisi pengelasan, alhamdulillah lumayan lancar, kisaran seminggu Pak. Seminggu hari siapa? Sigit sabara sama seminggu? Mingguan. Hari adik sabara? Seberminggu adaptasi? Sebulan apa? Kan Abi pertama dia itu di divisi price, pindah ke pengelasan. Oke. Cek. Baru tuh ya. Cek, terus anu kedua senaros kan diri itu teh full pengelasannya selama genap 7 bulannya. Apa hal menarik menurut kalian? Sampai pengelasan teh kira-kira naon? Jadi bisa mata kesep lah naon sok. Pas semester biasa sih Pak, biasa kelas itu biasa magening kelas jadi resep Pak. Oke, terus ya selama 7 bulan PKL itu kan kalian merantau. Bagaimana kalian memanage waktu istirahat, memanage waktu untuk makan, misalkan apakah masak atau ngaliwat kumaha gitu? Tolong ceritakan. Terserah beri usaha. Kadang ke warung Pak, ke warteg, atau paling masak naon. Masak naon. Sok ngaliwat karena barang yang baru dak. Pernah sih Pak. Dan kebanyakan warteg gitu ya nak. Iya. Gaya kena warteg. Murah Pak. Murah. Sabara, range harganya sabara mun warteg sekali makan. Goceng Pak. Goceng? Masih bisa. Sama 3.000. Tempe 2.000. Oh, beneran goceng teh? Oke. Warung dia teh? Oke. Bisa ngirit. Bisa ngirit. Oke, cukup bisa mangga Pak Andi. Oke, mungkin dari Bapak menanyakan nanti kan ada di kita kan ada mesin lasmi kemarin ya, ada perbedaan ya, dan kemarin Bapak kita cenderung pada can bisa sudah mengalami itu ya meja pada dia baru eta. Nah pas dicobaan ada perbedaan tuh kan di sana itu dimensinya atau aturanana harus seperti apa. Kalau misalnya Bapak kan kemarin nyari kamu nyoba kan, mungkin standarnya sedikit berbeda pastinya, cuma ada perbedaan tidak lagi yang di sana dengan yang di sini yang punya kita. Yang kita kan kecil ya, wajarlah kan sesuai kemampuan.
Tapi ada sedikit perbedaan ya pas nyoba kan kamu kemarin cinta nawan perbedaan. Nah, mungkin nanti sebagai saran karena kan Bapak ke depannya las teh ngelasna mekatronik teh yang lebih halus dibanding ayeuna gitu lah las mikna aya tapi itu bisa dipakai gitu. Coba mungkin pengalaman di sana bisa ditularkan dengan mencoba kamu di sini kemarin seperti apa? Ada Pak, di sana kan las mic-nya itu menggunakan gasnya. Di sini mah tidak, jadi hasil lasannya itu kurang rapi, jadi kerodok gitu Pak. Jadi ya keropos. Perbedaannya di sana dengan di sini tuh gas. Jadi iya, mungkin di sana kan di fasilitas gas kan ya, cuma tuh dipakai ya. Itu. Iya Pak, jadi hasil lasannya pun jadi rapi. Kalau pakai gas mungkin ada sedikit dari ininya lebih rapi gitu. Iya Pak. Iya. Coba karena slide dokumentasi coba. Anu pengelas nah, iya tipe gas enak pakai gas naon ya? Nah, iya betul. Di sana pakai gas CO2 Pak. CO2. Berarti mic tapi plus CO2 atau beda lagi tipenya? Mic untuk mic untuk mic kita khusus CO2 Pak. Oh, ini khusus CO2. Iya. Oh, berarti ada beberapa tipe yang dipakai di sana mesin lasan. Ada Pak, ada lastik, ada. Oh, lastik ya. Ada. SMAW mah teu ngomong. Ya. Oke, berarti nanti kita mungkin disesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Karena kan di las biasa, las listrik biasa plus las mic, oke, las mic yang belum opsi, belum maksimal ya. Tapi nanti mungkin kedepannya di Pak Diki pengen lebih baik dalam pengelasan. Nah, nanti kita cobalah gitu kan skill kamu nanti dibawa ke sini. Kita cobalah belajar bersama-sama. Bapak juga sama-sama belajar dalam dunia pengelasan. Bahkan kalau melihat hasil pengelasan, penting mana apa? Jadi intinya Bapak prinsipnya penting mana apa lah. Karena kalau mengelas itu kan feeling. Jadi lamun geus tenang gitu kan, cret. Nah, gitu kurang teh oh ieu mah ngadeukeutan ya. Ngadeukeutan nonton apal gitu kan ya. Misalkan di piceun eta oge henteu lepas gitu kan. Nah, anggota lamun misalkan make las mic. Nah, cuman las mic Bapak juga belum bisa secara standar. Oke lah, mungkin ini sebagai masukan buat kita semua ya, buat kemajuan sekolah kita. Oke, mungkin ada saran lagi dari Pak Diki. Tambahan Pak. Berarti teman-teman ada dia Sigit Iwan sareng Adi teh operator mesin las anu mic. Anu tidak ya anu penting. Tinggal khusus. Jadi khusus karyawan. Oh, berarti kita mah langsung karena mic. Nah, mic oke menggunakan anu gas oke-nya. Anu menggunakan gas. Jadi semuanya pakai anu pengelasan mic anu pakai gas CO. Oke. Terakhir nih saya soal saran bagi sekolah. Menurut kalian apa saran yang harus perbaikan gitulah kepada lembaga atau kepada jurusan, kira-kira anu harus diperbaiki ataukah dalam segi bimbingan PKL, monitoring atau iya enggak menurut kalian seperti apa? Ayat tuh. Karena dulu kan Pak di dia teh aya jurusan pengelasannya. Tapi teh aya jadi mekatronik teh yang aya mempelajari ngelas saat itu. Okay. Jadi adik-adik kelas kan PKL teh jadi teu ketepring gitu. Oke. Siap. Jadi saran dari kalian kepada jurusan terutama harus ada muatan tambahan lah mata pelajaran tambahan pengertiannya untuk menambah hal positif pengelasan gitu nya terbiasa gitu kan. Oke. Ditambung sarana anu terakhir. Nah, jadi terakhir deui
Iya tentang sosial di selama PKL. Kalian kan jenuhnya di itu teh, otomatis karena pengawasan kan ningali dina tadi PowerPoint kan ketinggalinya tiap hari teh cepret sinar hasil dina pengawasan. Bagaimana cara kalian agar lawan teh merawat diri kan lumayannya itu beresnya. Meskipun aya pelindung oge, bagaimana cara healing kalian, versi kalian, apakah kalian futsal atau kalian berburu hiburan misalkan di festival, kumaha tah kalian untuk menyikapi agar tidak jenuh, misalkan tidak jenuh atau healing versi kalian? Mangga bisa. Paling nongkrong sih Pak, ngopi, futsal. Ngopi di mana ngopi? Di warung. Oh di warung, suka di kafe. Terus dia pernah ke stadion enggak? Stadion GBLA. Itu acara memang Pak. Cuma mulai atau segala. Oh. Berarti paling ngopi, futsal. Ariwan kumaha Yuan? Sama. Kopi mah di kos we gitu. Gitu ya Pak, mabar sering barudak. Oh mabar, nya tiba-tiba. Pernah yang ngajakan ke Cileunyi. Ciwidey Pak, pernah ke Ciwidey. Tapi ikut berangkat deh ke Ciwidey? Ngiring Pak, sareng karyawan di sana jadi mempererat bersamaan. Oh iya. Oke siap. Pami Adit kumaha? Jadi tuh healingna kumaha? Abi mah di kosan apa dapat tembak wae ku ulasan. Jadi mending istirahat gitu. Istirahat. Oke. Di saya mah cukup sekian. Pak Adi, edit Pak Adi. Cekapnya. Terima kasih sudah bisa mempresentasikan, sudah bisa menyelesaikan PKL juga. Mudah-mudahan hasil dari PKL ini menjadi hal positif bagi pengalaman di hidup kalian juga, berkesan bagi persiapan kalian untuk bekerja juga. Mudah-mudahan menjadi kuat mental kalian untuk siap bekerja. Mohon maaf jika ada tutur kata dari kami, baik dari bimbingan selama PKL hingga sidang kali ini. Saya mohon maaf, dengan Pak Andi juga mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Diki Nurul Ilham dan Bapak Andi dan semua teman-teman saya yang ada di sini, izin memperkenalkan diri. Saya Dika Rustandi dari kelas 12 Teknik Mekatronika. Dan di sebelah saya ada Vicky Abdul Ghani dan satu lagi ada Rahmat Hidayat. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan di CV Pudak Scientific yang berjudul Prosedur Pembuatan Alat Peraga Sekolah. Di sini ada profil perusahaan yang dimana Pudak Scientific sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1979 dan bergerak di bidang industri manufaktur, alat peraga pendidikan dan juga peralatan laboratorium. Nah, di Pudak Scientific sendiri sekarang terbagi menjadi 4 cabang, Pak. Jadi ada Pudak Scientific Pusat, ada PT Pudak Scientific yang bergerak di bidang CNC dan juga spare part pesawat. Lalu ada CV Pudak Scientific yang bergerak di bidang industri manufaktur dan juga alat peraga pendidikan. Yang terakhir ada POI. POI ini bergerak di bidang peralatan laboratorium seperti membuat gelas kaca dan juga peralatan laboratorium yang lain. Next. Di sini ada profil instruktur dan juga kepala divisi. Nah, di sana ada Bapak Gunandi Resmawan sebagai instruktur praktik kerja lapangan. Bapak Gunandri ini bekerja sebagai yang mengatur anak-anak PKL yang ada di Pudak Scientific. Nah, di sebelahnya ada Bapak Riswandi sebagai kepala divisi pengelasan. Beliau bertugas untuk mengatur semua pekerjaan yang ada di divisi pengelasan. Di sini ada job deskripsi divisi.
divisi pengelasan gitu ya. Pengelasan sendiri itu adalah proses atau pekerjaan menyambungkan logam dengan menggunakan panas atau tekanan, Pak. Bukan cuma logam, pengelasan juga bisa mengelas besi, stainless, tembaga, kuningan, dan yang lain-lain. Nah, di Pudak sendiri kami juga biasa untuk merancang atau merangkai alat peraga pendidikan. Contohnya seperti rangka meja, kursi yang ada di SD, SMP maupun SMA, SMK. Nah, selain itu di pengelasan juga kadang kami bisa mereparasi, Pak. Jadi misal ada besi yang bolong bisa kami tambal ataupun bisa membuat lapisan pada perkakas dan juga bisa mempertebal bagian-bagian yang sudah haus. Nah, pengelasan ini sebenarnya bukan tujuan utama dari konstruksi, Pak. Jadi pengelasan ini sarana untuk mencapai pembuatan yang lebih baik. Di sini ada job deskripsi individu. Mungkin contoh pekerjaan yang kami kerjakan di sana bisa, pertama kami akan diberikan SPK, surat perintah kerja untuk acuan sebagai pekerjaan yang akan kita kerjakan. Lalu mungkin kami akan mengambil barang yang sudah disiapkan oleh divisi lain seperti divisi price ataupun PON. Setelah itu mungkin kami akan membuat jig untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, mungkin lalu kami akan membuat sampel dari jig tersebut yang akan dicek oleh QA. QA itu quality control di Pudak Saintifik. Jadi setelah sampel itu misal ada yang kurang atau kurang maksimal di produknya, akan diperbaiki lagi jignya, Pak, sampai hasil yang maksimal. Nah, mungkin kalau sudah di ACC baru kami akan melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai. Nah, mungkin di sini juga ada welder dan helper yang akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky Abdul Ghani, Pak. Tugas divisi utama di divisi pengelasan atau welder adalah menyatukan sebuah besi hollow dan menjadikannya sebuah alat peraga pendidikan. Contohnya yang diproduksi di CV Pudak Saintifik adalah rangka kursi SD, meja SD, dan lain-lain. Tugas helper di antara lain contohnya menerima barang dan menghitung barang yang sudah dikirim dari divisi lain untuk dikerjakan di divisi pengelasan, dan membersihkan area tempat kerja. Kemudian membantu welder ketika ada yang dibutuhkan. Mungkin selanjutnya ada tools penunjang yang akan disampaikan oleh Rahmat. Di sini ada mesin lasmik yang digunakan untuk menyambung material yang akan disambungkan. Lalu di sini ada mesin gerinda yang digunakan untuk memotong dan menghaluskan material yang tidak retak. Lalu di sini ada alat keselamatan kerja, yaitu apron yang digunakan untuk melindungi seluruh badan dari percikan panas las. Dan di sini juga ada helm las yang digunakan untuk melindungi mata dan wajah dari cahaya las dan asap las. Di sini juga ada sepatu safety yang digunakan untuk melindungi kaki dari percikan las dan risiko tertimpa oleh benda berat. Dan di sini juga ada sarung tangan safety yang digunakan untuk melindungi tangan dari benda panas dan benda tajam. Di sini ada dokumentasi kita selama bekerja di CV Pudak Saintifik.
Dan di sini ada dokumentasi juga waktu pelepasan bersama Ibu Sinta di CV Pudak Saintifik. Tadi dibicarakan masalah safety ya dalam pengawasan. Mungkin kita selama belajar di sini kan seolah-olah bukan asal-asalan ya. Pokoknya safety-nya cuma satu, helm. Sering pakai pas kelas. Di dia pas pulang diajar kelas yang paling minim harus dipakai apa? Yang paling minim paling helmnya Pak, sarung tangan, helm, terus apa lagi ya? Mungkin kalau bisa mah ada apron Pak, biar baju tidak bolong atau tidak kena celana Pak. Iya, betul. Nah, yang paling minim kita sering pakai kan satu itu kacamata. Paling minim kata pet. Penting mah kacamata ya. Cuman bukan itu sebenarnya, cuma bukan hanya itu. Nah, pernah tidak mungkin kan belajar di sana itu sedikit berbeda. Terus-terusan lagi dari pagi sampai sore berapa hari lagi. Ini kondisi kesehatan kamu ke kondisi karena Bapak pas diajar ngelas dulu ngelas boro-boro ngelas biasa lah. Percikannya itu mata teh asa ngagan jualan teh di dia ya semalam tuh bisa bentar. Nah pas kejadian seperti itu mungkin yang tidak diharapkan. Nah pas di sana pernah nggak kejadian efek ke kondisi badan kamu? Sering sih Pak. Kalau untuk efeknya mungkin ya yang pertama mata bisa merah atau perih ya Pak. Tapi pernah ada kejadian di sana Pak. Terus solusinya seperti apa? Mungkin untuk kesehatan pertama-tama di divisi juga ada tetes mata Pak. Jadi setiap mau pulang tuh kalau misalnya udah kerasa perih gitu Pak, langsung ditetes di divisi biar malamnya agak mendingan Pak. Tapi mungkin kalau misalnya terus-terusan sih biasanya ada libur atau izin lah Pak ke Pudak untuk istirahat. Oke, nah berarti memang kalau di kelas kan tidak bisa ditawar ya untuk kondisi kesehatan itu nggak bisa mata terutama ya. Untuk yang lainnya mungkin tambahan kayak apron terus sarung tangan ya memang suatu hal yang wajib sebenarnya kalau misalkan khusus pengerjaannya cuma itu saja. Tapi kalau menurut kita mesti tukang las kan itu temporari ya kadang-kadang disesuaikan. Ya mungkin Bapak ke arah safety-nya saja mungkin ya seperti itu. Ya terima kasih. Masalah Pak. Cek. Tadi teh aya reparasi, nah plat anu bolong atau besi bolong di reparasinya. Bagaimana cara atau tahapan mereparasi plat bolong atau yang besi bolong? Tolong ceritakan. Beri Kusa. Mungkin kan di Pudak tuh bisa bikin meja ya Pak. Jadi kan meja tuh biasanya dibolongin buat baut-baut di price. Nah biasanya di price tuh suka ada yang kelebihan ukuran atau gimana. Jadi bisa di kepengelasan dulu buat ditambal, lalu nanti dihamplas pakai gerinda Pak. Jadi nanti bisa dilubangin lagi sebelum dicat. Oh iya ya paham Pak. Kumaha carana tolong jelaskan secara teknis. Kumaha carana sok? Kalau untuk menambal sih Pak kurang lebih sama kayak ngelas biasa, cuman ya mungkin harus lebih teliti lah ketika ngelas karena kan bisa bikin bolong juga kalau terlalu panas nanti. Oke, terus untuk setting parameter tadi kan ya
settingan non teh gas na oge, terus settingan non teh arus na oge kan ya. Berarti kalian sudah tahu bagaimana untuk setting parameter untuk nyambung besi dan untuk nambal besi. Berarti berbeda itu atau sama? Kurang lebih sih sama Pak, soalnya kan platnya juga sama, paling 1 sampai 2 mili platnya juga, jadi settingannya paling yang diubah kecepatan di mesinnya Pak. Oke, berarti kecepatan dari kawat linknya. Dari kawat. Terkait adaptasi, karena kan memang untuk di pengelasan di sekolah terutama kan pakai yang biasa ya, tipe yang kawat yang elektroda. Nah, bagaimana kalian adaptasi dengan mesin tipe MIG dan itu juga ada gasnya? Bagaimana kalian adaptasinya? Apakah cepat atau lama? Siapa dulu? Kalau saya juga pindahan dari Price Pak. Jadi pertama mungkin saya jadi helper, membantu welder menyiapkan bahan atau uji. Terus mungkin kalau waktunya renggang atau tidak terlalu sibuk, saya bisa latihan di besi yang sudah tidak terpakai Pak, untuk melancarkan ya lasan yang nantinya bakal digunakan. Jadi mungkin untuk tahapan saya belajar bisa sampai 1 bulan Pak di sebutan. Berarti 1 bulan ya. Rahmat, kamu cepat atau lama? Ya sama Pak. 1 bulanan. Ya soalnya kan saya juga pindahan Pak, jadi sama. Oke. Ke Vicky gimana Vicky? Sekitar 3 mingguan Pak. Oh, 3 mingguan untuk adaptasi. Hal pertama anu kaget ketika ngelas MIG naon menurut kalian? Kan berbeda ya, anu ieu makan tipe anu nanti elektroda, tiba-tiba anu MIG. Apa hal yang kaget menurut kalian? Berawe Pak, jadi kersikar itu ningali mesin arageung jadi kaget gitu lah, jadi karena tadi rada tapi rada kali itu mah rada terbiasa gitu Pak. Oke. Ada Dika gimana sama Dika? Sama sih Pak, kan abg di sekolah ke Resan can pernah nyepeng kelasan Pak. Jadi kan itu teh nya kaget we, oh jadi ngelas teh kieu Pak. Ya butuh penyesuaian lah Pak, soalnya kan ayo pas minggu mah kakara ngelas saget karena percikan anak kaget yang rewas Pak. Jadi tapi ayo terbiasa mah da kayaknya jadi lancar lah bisa. Oke. Kumaha kamu Rahmat? Ya kan di sekolah mah nih Pak lasana pakai SMAW nih. Tah pas kali itu mah jadi pakai lasmi, jadi rada rewas gitu kaget. Kumaha gitu ya teh. Oke, yang biasa. Biasanya. Ya. Terakhir saya ingin ke Dika karena ketua dari sekolah, program sekolah. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mengkondisikan teman-temannya, karena kan yang PK itu tidak satu sekolah kan banyak ya, lebih dari 7 kan, kadang 10 sekolah dan itu pun ratusan siswa. Bagaimana mengkondisikan ketika ada instruksi ataupun informasi dari pihak perusahaan mengkoordinirnya khusus di sekolah kita, bagaimana itu? Apakah kesulitan atau bisa lah terkendali? Kira-kira menurut kamu gimana? Mungkin kalau dari saya sih lebih banyak ke komunikasi ke barudak sih Pak. Jadi kan misal ada informasi kia ya di gudang. Nah jadi kita abi misal terus di budak itu terus PKL kan kayak waktu wengi. Nah biasanya abi sok ngariung Pak yang barudak yang nyarioskeun. Ieu teh kurang ya di dia ge misal ada informasi kia nging kia. Jadi ABG ya kudu lebih komunikasi lah Pak barudak. Yang dia alhamdulillah barudakna biasa dikondisikan Pak, babari dikondisikan. Oke, terakhir saran menurut kalian untuk jurusan kira-kira apa? Atau pengadaan atau pengayaan segala macam, kira-kira seperti apa? Di abi mah Pak lebih ngelengkapkan keperluan anu dibutuhkan Pak. Misal lamun bade ngayakeun pengelasan APD-na harus diutamakan Pak. Terus bisa memaksimalkan mesin-mesin nu aya di sekolah Pak. Jadi keur dipajang unggul nih Pak, jadi kurang terang
jadi ka ieu lah Pak seperti sapalakeun lagi ka alaman. Oke. Alamat Mbak sama jadi sok Eta Pak sareng hoyong nyobaan ngoperasikeun SIM bubut Pak. Siap. Daripada dipajak gitu. Siap. Karena memang masih bubut anu kamari mah belum safety-nya pandinya karena kan untuk penopangnya masih dari meja kayu memang tidak safety lah, tidak layak. Jadi takutnya ketika ada kecelakaan kerja karena kan putaran mesinnya kan lumayan cepat, lumayan tinggi juga dan berat kerja kan lebih dari 50 kilo, lebihnya banyak. 1 kintal, jadi kan memang tidak safety untuk kemarin. Nah kebetulan sekarang sudah ada ruangan khusus manufaktur di mekatronika, memang khusus karena memang permintaan dari perusahaan juga harus ada pengadaan ABCD. Kebetulan juga baru selesai Desember kemarinnya paling ya, beres November Desember. Jadi insya Allah pertemuan di akhir kelas 3 insya Allah kita akan belajar basic untuk mesin bubut mengoperasikan gitu. Jadi memang kamari mah aya memang karena tapi kan tidak bisa digunakan teh karena non teh yang meja lah power to safety. Nah, insya Allah akhirnya orang bisa dilaksanakan. Hatur nuhun non teh saran termasuk terima kasih oge kepada teman-teman sudah melaksanakan PKL hingga tuntas hingga akhirnya menuntaskan program PKL hingga laporan hari ini. Dan saya juga memberikan motivasi bahwa selama kalian PKL kan kalian jauh dari orang tua, jauh dari rumah gitu, bagaimana kalian memanage waktu, bagaimana memanage diri kalian juga kan ada waktu istirahat, ada waktu bermain juga kan pasti ada healing lah, harus bisa pandai-pandai memanage waktu juga. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga karena alhamdulillah mayoritas semua laki-laki juga kan dari mekatronika. Ada istilah kalau orang Sunda itu panjang lengkah, jadi mudah-mudahan kalian menjadi bekal selama PKL ini menjadi wawasan berarti kalau nanti bekerja di luar kota ini seperti ini lingkungannya gitu kan, kultur industri seperti ini, jadi menjadi bekal bagi kalian ketika akan bekerja di luar kota misalkan. Terima kasih, mohon maaf dari kami, saya dan Pak Andi karena kurang maksimal misalkan dalam bimbingan selama PKL, dan mohon maaf juga jika ada tutur kata yang kurang tepat dari kami pada kesempatan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan dari Pak Andi, aman ya? Cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sekian dari kami juga Pak. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua PKL SMK Negeri Karangjaya serta penguji sidang PKL yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Abi Lutfi Winawan dan sebelah kanan saya ada Adi Alfi Alfiana. Kami dari kelas 12 Teknik Mekatronika. Izinkan kami mempresentasikan selama praktek kerja lapangan di CV Pudak di bagian price dengan periode dari bulan April sampai bulan November 2024. Paparan ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian di mana saya dan rekan teman saya akan menjelaskan terkait kinerja selama saya PKL serta pengalaman yang didapat untuk menjadi pengalaman kedepannya. Yang pertama ada profil Pudak Saintifik. Profil Pudak Saintifik didirikan pada tahun 1979 di Bandung yang bergerak pada bidang industri manufaktur, alat peraga pendidikan, dan alat laboratorium. Dengan produk utama yaitu peralatan peraga pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Sebelum ke intinya, saya ada profil instruktur dan kepala divisi. Di sana ada Bapak Gunandri Rismawan sebagai instruktur PKL di CV Pudak Saintifik. Sebelah kanan ada Bapak Yadi Kusmulyadi sebagai kepala bagian divisi
price dan penanggung jawab serta operator. Saya akan menjelaskan mesin price. Mesin price yaitu salah satu jenis mesin pengakas yang mampu melakukan berbagai macam dibandingkan dengan mesin lainnya. Mesin press bisa mengerjakan permukaan yang datar maupun yang berlekuk, dapat diproses dengan mesin ini dengan ketelitian yang tinggi, termasuk pemotongan sudut, celah, roda gigi, dan pemotongan yang lain dapat diberi jarak secara tepat. Ada juga job individu, pertama-tama mengambil barang dari divisi PON dan membawanya ke divisi price, lalu melihat gambar yang ada di SPK, surat perintah kerja. Tahap selanjutnya adalah operator mulai menyeting mesin sesuai jarak yang ada di gambar. Setelah settingan pas, dilakukanlah pengembosan dan pengetapan. Jika sudah diembos dan ditap, baru diangkut dan disusun di atas palet yang rapi untuk dikirim ke divisi pengelasan. Dan di sini juga ada beberapa barang yang sering digunakan di divisi price. Yang pertama, bor, yaitu alat yang digunakan untuk melubangi atau memperbesar lubang pada logam padas. Dan ada juga kolet, adalah salah satu perlengkapan mesin price yang digunakan sebagai pengikat alat potong atau pisau. Dan ada juga ragum, yaitu alat untuk menahan benda kerja selama operasi pengeboran. Dan ini ada juga beberapa dokumentasi kita saat PKL di CV Pudak Saintifik. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab atau ada masukan dan kekurangan dari penguji sidang PKL untuk kami selanjutnya. Cek. Yang ingin saya tanyakan tentang ini setting parameter misalkan di mesin price, kecepatannya atau terus di setting default gitu, atau bisa disetting kecepatan putaran mesin price nah? Kalau untuk pemutaran mesin press bisa disetting pas sesuai barang yang kita kerjakan. Misalnya untuk yang barang yang tebal bisa disetting lagi dengan kecepatan yang tinggi. Biasanya kecepatan itu 1200, kalau yang rendahnya 700 biasanya, Pak. Berarti itu instruksinya sudah ada di SPK ya, jelas ininya. Untuk kecepatan tadi. Untuk kecepatan tidak ada dalam SPK, itu menyesuaikan bahan saja. Oh, jadi misalkan platnya sekian mili, berarti kita sudah tahu ini settingan parameternya berapa RPM gitu. Ya. Oke. Untuk merubah settingannya kalian bisa sendiri? Bisa. Oke. Terus hal kedua soal pengoperasian kalian di sana. Berarti kan memang untuk mesin press skala industri kan memang lumayan besar gitu, kecepatannya kan tinggi juga. Terus di Sepal kan belum ada yang standar industri seperti di Pudak. Bagaimana kalian menyiasatinya supaya kalian mudah terbiasa? Jadi bisa Pak lah untuk diajar kira-kira kiat-kiat kalian belajarnya kumaha atulah sangat bisa tereh menyesuaikan. Oh, belajar terus Pak, merajin, mengasah teknik pengukuran. Terus ya saya kan ninggalinya pernah monitoring kuliah itu lewat video. Misalkan saya tidak bisa berhalangan hadir untuk monitoring ke sana, saya juga kan minta bantuan dari Pak Gunandri ya. Pak ningali sih video kan di video kan ya nanti nge-press deh, beres di dia, lanjut di dia, beres di dia, lanjut di dia, kan dalam satu tim itu. Berarti kalian sudah terbiasa dan telaten untuk kegiatan tadi pengeboran. Butuh berapa lama waktu sangkan nanti bisa cepat gitu? Untuk waktu, jika orderan itu masih lama untuk masa kirim, kita santai-santai, tidak terlalu terburu-buru. Nah, kalau orderan sudah mendekati pengiriman, kita cepat melakukan pekerjaan tersebut. Oke. Terus yang kedua, soal kegiatan kan suka adalah lemburan yang memang tidak setiap hari lembur.
menurut kalian ketika lembur itu senang nggak? Pak, kalau lembur lebih senang karena gak ada bapak staff bisa bebas, cuma ada karyawan ngobrol pakai headset, bebas gitu, gak ada yang ngobrol. Jam kerjanya juga lebih sekian, lebih santai. Berarti kalian lebih senang ketika ada lemburan. Berarti semangat gitu. Oke. Anu kedua, soal ya kan ayah kebetulan di Fresh aya alumni oge. Interaksi kalian dengan alumni dari Karangjaya berarti kelas kalian satu tingkatnya? Dua. Si Raffi satu. Si Dani sih. Oh iya, dua tingkatnya. Interaksi kalian dengan alumni intens tidak dengan alumni tersebut? Dengan kakak kelas itu cukup baik Pak, alhamdulillah. Terutama di pekerjaan lebih banyak bertanya-tanya tentang pekerjaan. Udah sih Pak segitu aja. Jadi masih komunikasi biasa gitu kan? Komunikasi biasa. Oke, mana Pak Andi? Oke, mungkin dari Bapak kalau melihat dari gambar ini kan mesin press-nya termasuk kategori mesin press konvensional ya. Kita belajar dulu mesin konvensional. Bapak mau nanyakan ada ini kan kamu misalkan dalam menyeting jarak gerak eretan ya mungkin diajarkan misalkan 1 cm harus ada putaran, ada panduan nggak mungkin dari tutor atau kita melihat monitor. Kalau melihat di gambar kan nggak ada monitor ya, kan ada mesin kayak mesin CNC tapi bukan CNC, gerakannya itu kalau kita menggerakkan ya perubahan ada jarak ya, jaraknya misalkan berapa senti gitu kan. Kalau di sana ada nggak ada tampilan di mesinnya? Ada Pak, kalau untuk jarak itu kita menyesuaikan sesuai yang ada di SPK. Ya, begitu. Ada tampilan ini tampilannya milinya ada sentinya atau kita bukan di raba-raba kita putarannya gitu kan di berapa putaran atau bergeraknya 1 cm gitu kan ya, berapa putaran atau di tampilan kayak layar komputer kayak kalkulator gitu ada tampilannya tiap mesin ada atau ya. Jadi berarti membantu sekali. Kalau kita di mesin CNC atau mesin bubut kayak kita, misalnya bergerak 1 cm manual, kita kan harus berputar berapa detik, seberapa sentinya gitu, majunya atau berapa mili. Kan saya tampilan nama, kita nggak usah ragu lagi. Dia bergerak kita tinggal ngelihat, oh ini 1 mili nih, atau berapa senti majunya. Oke, berarti ini sudah semi otomatis. Oke, ya sebelah berarti kamu untuk belajar di sana ya. Berarti segi mekaniknya, elektroniknya yaitu tampilannya kan ada sensor. Berarti kalau bergerak ada sensor. Kalau rusak, ada mesin, ada kerusakan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Awal bertanggung jawab dulu siapa, terus prosedurnya seperti apa? Biasanya ya kalau ada mesin rusak biasanya kepala divisi langsung ke maintenance Pak untuk ngebenerin mesin-mesinnya paling gitu. Jadi berarti prosedurnya langsung yang maintenance tidak oleh kamu paling melaporkan sebagai operator. Oke, sip lah mungkin Bapak nggak banyak mungkin kalau misalkan ini kan kalian belajar satu mesin yang tidak ada di sekolah, ranah mesin ini berapa aksis ini. Kalau kita belajar aksis, kita belajar di mesin bubut berapa aksis? Aksis itu arah. 4. Masuk 4. Mesin bubut itu 2. Nah, mesin press berapa? 4. Mesin press ada 4 Pak, ada yang ke samping, ke depan, ke belakang. Ada satu lagi atas yang dia bisa ya bisa dari bawah ya kan bisa terus kan ya kan pernah nggak pernah sering
Nah, bukan 4 sebenarnya, tapi 3. Kenapa? Kita belajar aksis itu X, Y, Z. Ya, dalam permesinan sementara yang mesin seperti itu adalah 3 aksis. Ada yang 4, ada yang 5, tapi itu udah ranah teknologi CNC. Ya. Oke, setelah kalian sudah mengenal dunia mesin yang memang tidak ada di sekolah. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat kepada kalian yang sudah mendapatkan kompetensi tambahan di luar sekolah. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke, terakhir di saya soal nanti manajemen waktu dan beberes. Ada tidak jadwal beberes atau piket di kosan? Oh. Ayah deh. Untuk jadwal piket nggak ada, tapi cuman kalau ada si ibu kosan ke sana pagi-pagi langsung beberes ini, nah langsung ada yang bang gitu. Kemudian masih ibu saya, tapi untuk kamar masing-masing, insya Allah lah kalau terlihat berantakan langsung sapu beres. Terus untuk kegiatan PKL berarti kan berangkat pagi atau absen jam berapa absen? Absen jam 7:30. Kalau setengah 8. Pulang jam 15. Jam 4 sore. Berarti kalau misalkan lembur pulang jam? Lembur jam 3. Jam 3. Lembur air. Jam 3. Masuk jam 7. Berarti hari Sabtu namanya. Satu minggu. Tapi misalkan lembur anu malam. Oh, malam jam 9:30. Sampai dari pagi sampai lanjut. Oke. Nah, untuk kegiatan tidak lembur, informasinya seperti apa? Misalkan dari ketua terus ke divisi atau bagaimana? Informasi sampai produk lembur, kegiatan nanti aja kumaha? Tolong ceritakan. Untuk informasi lembur dari atasan, manajer menelepon ke Karu, Bapak, ke divisi press, lalu menginformasikan ke anak PKL untuk lembur. Kalau tidak mau lembur ke Bapak. Kalau misalkan tidak lembur karena tidak fit, misalkan tidak fit, bagaimana itu? Bisa. Konfirmasinya ke kepala divisi. Oke. Terus untuk lembur tadi misalkan, semangat nggak kalian lembur? Kalau lembur malam agak kurang semangat karena capek juga Pak. Capek juga. Kalau lembur Sabtu semangat. Oke. Terus tentang non-teh ketika kalian PKL, kan ayah jenuhnya, misalkan kalian jenuh, kumaha tah menyesuaikan apakah healing atau kumaha versi kalian kumaha? Untuk mengobati rasa capek kerja, kita futsal, kalau libur lari ke GBLA gitu. Pernah nonton Persib di GBLA? Belum. Ayah pernah? Benar? Saya belum pernah. Terakhir saya soal nanti manajemen uang, ya terakhir ya. Bagaimana kalian memanage uang, bekal dari orang tua, dan misalkan pemasukan dari perusahaan, ya uang kadir lah kalau di perusahaan. Bagaimana kalian memanage tersebut? Karena kan di Bandung kan luar biasanya Gojek nanti GoFood, godaan terbesar kan GoFood. Bagaimana kalian memanage agar oke lah cukuplah bisa tetap foya-foya teuing? Bagaimana kan? Untuk soal uang, kita menyesuaikan paling target sehari 10.000 lah untuk makan, jajan di kantin gitu Pak. Oke. Berarti kan bisa menyesuaikan kan, berarti dengan non-teh arek hemat maksudnya proporsional lah bahasa ini mah. Oke, berarti bisa sesuai dengan kebutuhan kan. Cukup sekian ke saya mah Pak Andi, editnya Pak Andi. Cukup sekian saya karena finishing spot PPT. Oke. Cukup sekian di saya. Mudah-mudahan hasil PKL menjadi pembelajaran yang positif bagi bekal hidup kalian juga. Ketika kalian engke kerja, berarti kan terus terang kumaha atmosfer ataupun lingkungan pekerjaan di industri seperti itu. Ketika kalian merantau di luar kota kurang lebih seperti itu.
ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kalian kelak misalkan mau yang ngerantau pak yang kerja enggak tak seperti itu. Kurang lebih kehidupan di industri. Mohon maaf jika ada yang kurang pas ketika bimbingan PKL. Saya mohon maaf dengan Pak Adi juga. Selamat kalian sudah selesai hingga laporan PKL. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi kalian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya dan Pak Andi pada kesempatan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan tadi, cukup ya Pak Andi ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.